Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Al-ayah ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih berada di atas Islam, di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan subuh di hari ini juga kita dapat hadir di masjid ini dan sekaligus di majelis ilmu ini dalam rangka kita beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari kitabullah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi kendaraan bagi kita di akhirat yang dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam hidup di dunia ini untuk memiliki wasilah, sebab-sebab yang dapat menghantarkan kita kepada ridho, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab itu adalah dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah al-wasilah, kendaraan, sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang memasuki bab 46, babu fadil hubbi fillah wal hassi alaihi wa i'lami ar-rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Bab tentang keutamaan cinta di jalan Allah, cinta sesama hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin, dan dorongan kuat untuk memiliki cinta tersebut. Dan juga disunnahkan seseorang untuk memberitahukan kepada orang yang dia cintai bahwasanya dia mencintainya. Nah, diungkapkan dengan ungkapan kata-kata. Apabila dia mencintai saudaranya di jalan Allah dan karena Allah, fillahi walillahi,
dan apa yang semestinya dikatakan. Ya, ini semacam sambutan ketika orang lain yang mencintai dia memberitahukan rasa cintanya kepada dia. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Jadi ini bab membahas tentang cinta karena Allah, di jalan Allah terhadap sesama saudara muslim, sesama saudara mukmin. Dan ini merupakan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan mencintainya. Dan juga diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau dalam peri kehidupan mereka. Ya. Dan ini menjadi salah satu unsur yang sangat kuat untuk merekatkan persatuan, kesatuan, dan ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan perkara ini tidaklah mudah. Kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam jiwa kita untuk dapat mengikis perasaan-perasaan kebencian, dengki, hasad kepada sesama kaum muslim. Ya, sehingga muncullah di dalam hati rasa cinta yang didasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga tentu akan terjalin hubungan interaksi yang sangat indah, yang sangat harmonis di antara kaum muslimin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai dalam bab ini menyebutkan dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan gambaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam rasa cinta atau saling mencintai di antara mereka. Ya. Pertama di surah Al-Fatih ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersertanya, berarti para sahabat, orang-orang yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama Islam, di dalam memperjuangkan Islam. Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. Nah, ini salah satu kunci berjayanya para sahabat dulu. Ya. Mulai sejak masa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meneruskan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian Islam tersebar kemana-mana. Dan secara politis dapat menaklukkan dua negara adidaya ketika itu, yaitu Romawi dan Persia. Ada apa di balik itu? Kenapa mereka bagaikan gunung yang tinggi menjulang kokoh, yang memiliki kekuatan luar biasa, sehingga dapat mengalahkan musuh-musuh mereka? Di antaranya apa? Ini yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29. Bahwa mereka keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tapi sebaliknya di antara mereka sendiri saling berlemah lembut, saling mencintai, saling berkasih sayang.
Ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan spiritual. Dan memang kekuatan spiritual itulah yang mengawali dari semua kekuatan-kekuatan setelah. Ya. Padahal siapakah para sahabat itu? Mereka dulu orang-orang Arab yang peradabannya terbelakang. Tidak dikenal di panggung sejarah. Ya, mereka dikesankan sebagai orang-orang yang barbar, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang hanya hidup di padang pasir yang tandus saja. Tapi kemudian berubah menjadi suatu bangsa umat yang begitu kuat, ya, yang mengubah peradaban dunia, yang mengalahkan segala peradaban ketika itu. Maka apa yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, ya sebagaimana Allah perintahkan melalui ayat Al-Quran. Mereka disuruh untuk tegas, keras, memiliki prinsip menghadapi orang-orang kafir. Ya, ada garis jelas pemisah antara mereka dengan orang-orang kafir. Tetapi di sisi yang lain, intern di kalangan mereka sendiri dibangun suatu hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat harmonis, yaitu saling mencintai dan saling menyayangi di antara mereka, dibangun di atas melaksanakan perintah Allah dan karena Allah. Di sini kuncinya di antara. Kemudian di ayat yang kedua, di ayat 9 surah Al-Hasr, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim." Allah memuji kaum Ansor, sahabat yang mereka berdomisili di Madinah, yang menolong Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Ya, yang luar biasa bentuk pertolongan mereka, sehingga sangat layak mereka disebut Ansor. Ansor itu artinya para penolong. Ya. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang sudah berdomisili di negeri itu, maksudnya di Madinah, asli penduduk Madinah. Terutama dari kalangan kaum Aus dan Khazraj. Wal imana min qablihim, dan mereka telah beriman sebelum kaum Muhajirin datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, luar biasa kan? Nabi SAW pertama dakwah di Mekah, tapi ada sebagian penduduk Yathrib ketika itu mendengar, tahu ada Nabi yang menyampaikan kebenaran, mereka datang dan ada utusan hingga mereka masuk Islam, dan kemudian melakukan 2 kali bayat Aqabah 1 dan 2. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengutus delegasi dakwah, utusan untuk berdakwah dari Mekah, dan yang ditunjuk adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya. Tapi setelah beliau memeluk Islam, diusir oleh keluarganya. Yang tadinya dia serba hidup gemerlap, serba mewah, pakaian yang bagus, yang indah, sampai disebutkan dia memiliki minyak wangi yang khas, karena mahalnya minyak wangi itu. Apabila dia berada di satu majelis, kemudian dia pergi, orang datang, itu masih tercium minyak wangi Mus'ab bin Umair. Dan seorang pemuda yang sangat tampan sekali. Nah, setelah dia masuk Islam, dimusuhi oleh keluarganya, terutama oleh ibundanya. Nah, akhirnya beliau diutus oleh Nabi SAW ke Madinah dalam keadaan fakir, miskin, sampai pakaiannya compang-camping. Kemudian di Madinah dia berdakwah
Dan sebagian dari pemuka Yathrib masuk Islam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz dan yang lain. Nah, jadi sudah dikondisikan sebagian penduduk Madinah itu untuk kemudian nanti menyambut Nabi dan para sahabat Muhajirin dengan sebab seorang sahabat yang agung dan mulia ini, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang kemudian Mus'ab ini wafat di perang Uhud, yang jenazahnya terkenal, disebutkan dalam hadis-hadis bahwa ketika jenazah itu ditutup dengan kain, karena kainnya sempit, diangkat ke kepala, maka kakinya terlihat. Ketika diturunkan menutup kaki, kepalanya terlihat. Akhirnya diangkat sehingga menutupi kepalanya, lalu kakinya ditutupi rumput-rumput padang pasir yang disebut dengan idkhir. Maka dari kejadian ini, sahabat Abdurrahman bin Auf sering menangis mengingat betapa mulianya sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini wal imana min qabli majihi. Mereka telah beriman sebelum datangnya Nabi dan para sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mencintai kaum Muhajirin dengan kecintaan yang menakjubkan. Dan inilah memang yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW setelah membangun Masjid Quba, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajir. Luar biasa, ini atas petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan awal kekuatan kaum muslim. Direkatkan hati-hati mereka. Nah, kaum Ansor di sinilah yang tampil luar biasa dalam hal apa? Memberikan pertolongan, bantuan. Sehingga disebutkan di antara mereka ada yang punya sebidang tanah, kemudian diparuh jadi dua. Yang separuh untuk dia, satunya dikasihkan kepada sahabat Muhajirin. Ini kan luar biasa. Ya. Rasa cintanya mereka itu kepada saudaranya kaum mukminin, sesama kaum mukminin dari kalangan Muhajirin. Adapun kita ya sepertinya tidak bisa menyamai mereka, apalagi mengungguli mereka, tapi setidaknya menjadi makmum di belakang mereka dalam hal masalah mencintai kaum mukminin. Jauh-jauh kita di belakang mereka. Maka kalau kita menyebut diri kita salafi atau salafiyun, itu bukan salaf, mengikut salaf di belakang mereka. Jangan sampai pernah dalam hati kita setara dengan mereka, jauh. Dalam bab mahabbah, kecintaan antar kaum muslimin, kaum mukminin, sangat jauh kita. Tapi kita berusaha belajar, mengikuti, meneladani mereka. Karena mereka adalah teladan kita, Nabi dan para sahabat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu menyambut dakwah Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa? Ya setelah generasi sahabat sampai hari kiamat, termasuk kita di dalamnya. Apabila kita mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik, maka apa? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kita bisa untuk masuk ke dalam ayat tersebut, yaitu pada golongan walladzina tabauhum bi ihsan. Dan secara tersirat juga dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Muhajirin dan Ansar dalam beragama.
Ini dalil. Tentu kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga dikuatkan lagi mengikuti Muhajirin dan Ansor karena mereka pengikut setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelanjut perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar di dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peri kehidupan mereka. Maka kita wajib mengikuti mereka dalam beragama. Kita wajib mengikuti mereka dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Al-Quran. Kemudian kita baca hadis-hadis tentang bab ini. Pertama hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun, 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang di dalam dirinya menjumpai 3 hal tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Halawah al-iman itu manisnya iman. Tentu manis di sini bukan secara hissiyah, tapi secara ma'nawiyah. Manis secara hissiyah itu manis yang bisa dicecapi oleh lidah. Seperti kita mencicipi gula, madu, manisnya buah-buahan. Nah, itu namanya manis secara hissiyah. Dicecapi, dirasakan, dinikmati dengan lidah kita. Adapun yang dimaksud dengan halawatul iman bukan manis secara hissiyah, tapi secara ma'nawiyah. Yang mungkin para ulama pun merasa kesulitan untuk menggambarkan. Karena sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan di dalam hati dan jiwa. Ini yang disebut dengan halawatul iman. Sebagian ulama, di antara Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, halawatul iman itu adalah insyirah. Al-insyirah fi sadr, kelegaan di dalam jiwa. Bahjah, kegembiraan di dalam hati. Ketenangan, kedamaian di dalam hati. Kebahagiaan yang sulit dilukiskan dengan ungkapan kata-kata. Mungkin yang akan tahu seperti apa manis halamatul iman, berusahalah untuk memiliki 3 perkara ini. Nanti akan merasakan sendiri. Karena kalau diterangkan susah. Diungkapkan dengan kata-kata, sulit untuk mencukupinya. Gitu. Oh, jangankan manis secara maknawi, yang hissiyah pun tidak semuanya orang bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ada orang misalnya makan mangga gadung, sekarang lagi musim, tapi ini beda gitu, manisnya itu tidak kayak biasanya, enak sekali, luar biasa. Begitu dia makan, kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, oh ini mangga gadung ini luar biasa, CJDW pokoknya, gak koyo mangga gadung yang lain. Nah, koyo apa sih manisnya? Koyo apa? Lu wangil tak terang lu wangil kok. Nek kepingin roh kilo, incip ono rasa sendiri. Nah kan itu dikasih diincip, iyo bener, wah enak, manisnya kok lain ini. Ini kan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka pun nggak bisa menerangkan dengan kata-kata itu. Manisnya itu, kecuali mereka mencicipi sendiri, merasakan sendiri. Nah ini namanya manis hissiyah, apalagi yang maknawiyah, lebih sulit lagi untuk diungkapkan dengan kata-kata. Gitu. Dan kita juga tidak bisa membayangkan
Bagaimana kegembiraan orang-orang ketika begitu menginjakkan kakinya di surga? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kegembiraan yang kayak apa? Gitu. Karena Allah itulah pemilik hati manusia. Dan Allah lah yang mengisi relung-relung hati manusia dengan kehendaknya. Dan itu sulit kita untuk bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Terus pokoknya kita mengungkapkannya singkatnya bahagia. Gitu. Tapi itu kan hanya kalimat yang sederhana. Gitu. Istilah bahagia. Lain bahasa Jawa di kok bejo. Nah, itu kan ya kalimat yang singkat aja. Jadi ini tentang gambaran halawatul iman lah. Orang kalau sudah mencicipi halawatul iman, hidupnya bahagianya luar biasa. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memasukkan kegembiraan itu ke dalam relung-relung hati. Yeah. Dan di dalam melaksanakan 3 perkara ini pun tentu orang bertingkat-tingkat. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan sedang, ada tingkatan yang tinggi, bahkan tinggi sekali. Maka halawatul imannya seiring dengan tingkatan itu tentunya. Iya. Kita misalnya ya melaksanakan 3 hal ini dengan para sahabat. Wah, jauh. Para sahabat mengamalkannya dalam tingkatan yang tinggi. Maka mereka pun merasakan halawatul iman itu lebih nikmat lagi daripada kita. Ya. Nah, kita lanjutkan hadis. Yang pertama, dari 3 hal apabila dimiliki oleh seseorang akan mendapatkan halawatul iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang apapun selain keduanya. Loh, ini kan tidak gampang. Tidak bisa dibuat-buat. Karena ini perbuatan hati dalam hati kita. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa diimprovisasi istilahnya. Ini memang amalan hati yang muncul di lubuk hati sendiri. Bahwasanya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi apapun dan siapapun sudah. Melebihi kecintaan kepada diri sendiri bahkan. Ini kan tidak mudah toh. Maka tidak mudah untuk bisa mencicipi halawatul iman. Cinta dalam hati. Cinta diungkapkan dengan lisan, cinta dibuktikan dengan amal perbuatan juga. Jangan cuma ngaku-ngaku cinta sama Allah, tapi malah gemar menentang larangan-larangan Allah. Itu kan cintanya kecil sekali kalau seperti itu. Iya. Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak membenci musuh-musuh Allah. Maka itu tipis sekali rasa cinta. Mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata lebih cinta kepada dunia. Tipis itu cintanya kepada Allah. Nah, ini kan tidak mudah seperti itu. Maka jujur saja, kita jangan memposisikan diri kita setara dengan para sahabat. Jauh sekali. Kita belajarlah ya, setahap demi setahap dalam bab cinta ini. Ya, coba perhatikan dalam sejarah para sahabat. Terbukti rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta mereka kepada apapun dan siapapun. Muhajirin mereka hijrah, coba. Ya, bekalnya seadanya dan mungkin baju yang bisa dibawa saja. Selebihnya mereka tinggalkan rumah, tanah, kebun, kendaraan, kerabat. Mereka tinggalkan tempat mereka lahir di situ. Mereka tinggalkan. Karena apa? Karena mengedepankan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan perjalanan di masa itu berat sekali dibanding sekarang, jauh sekali.
Saya dan panjenengan yang pernah ibadah haji atau umroh, kan juga ada ziarah ke kota Madinah. Maka bisa direnungkan ketika kita perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, Masya Allah jauh sekali, beberapa ratus mil. Mungkin dari sini ke Solo jaraknya. Bapak Pur, apa kan sering dari sini ke Solo. Nah itu sama dengan jarak Mekah Madinah. Tapi kan enak, sampai naik bis, bisa turu-turu oleh-oleh. Naik kereta api, gitu. Naik mobil lewat tol. Kalau dulu jalan kaki kebanyakan, melewati ganasnya padang pasir, dan ditambah lagi juga di bawah bayang-bayang ancaman pengejaran orang-orang musyrikin Mekah, itu bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan. Ya kalau cuma kita istilahnya berangkat sendirian aja, enggak, ini bawa istri, bawa anak, aduh berat sekali, bertambah lagi beratnya. Nggak bisa kita bayangkan itu. Baru perjalanan hijrahnya saja begitu beratnya. Tapi mereka lakukan dan mereka merasa ringan karena apa? Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dari segala-galanya. Sulit seperti itu. Makanya kita mengagumi para sahabat itu. Dan kita mencintai para sahabat itu karena Allah dan di jalan Allah. Itu contoh saja, baru satu penggalan kisah mereka. Belum yang lainnya, bagaimana pesona kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya dalam jihad-jihad mereka, dalam peperangan mereka bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Maka pantas saja mereka menaklukkan Romawi dan Persia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Bahwa dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini di bawahnya lagi dari yang pertama. Di bawahnya. Mencintai saudaranya, sesama muslim, sama mukmin, bukan karena hal-hal yang lain. Tidak ada tendensi duniawi, yang ada karena Allah. Tidak ada modus-modus bisnis atau apa, tidak ada. Tidak ada tendensi politis, tidak ada. Sama sekali. Ini memang karena Allah. Allah yang memerintahkan. Dikarenakan muslim ini juga dia memiliki kesolehan, maka dicintai. Nah itu yang menjadi dasarnya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia benci jika kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu. Sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, kita barangkali dulu pernah jatuh dalam kekufuran. Kita barangkali pernah jatuh dalam kesyirikannya karena kita sedikit ilmu barangkali. Kemudian setelah mendapatkan hidayah, tambahan hidayah, hijrah kita menjadi ahli tauhid, menjadi ahli sunnah. Dan kita benci kalau kembali lagi, jangan sampai kembali lagi, kita benci. Sebagaimana benci kalau kita dicampakkan ke dalam api neraka, karena kekufuran, kesyirikan menjadi sebab seseorang dicampakkan ke dalam api neraka di akhirat. Betul-betul trauma dengan kekufuran. Ojo sampai mana kufur, ojo sampai mana apa? Syirik. Sudah. Takut karena betapa besarnya bahayanya. Dan seandainya jatuh lagi kemudian mati, waduh, mati suul khatimah, celaka. Maka betul-betul dia
tidak suka, benci, menjauhi, menghindari kekufuran, kesyirikan. Nah, ini tiga hal ini nih, kalau ada dalam hati seorang, dia akan mencicipi atau merasakan apa? Halawatul iman, manisnya iman. Dan ini memang betul-betul tulus dalam hatinya, betul keluar dari hatinya, bukan kemudian direkayasa. Bukan hanya secara dohir, tapi batinnya tidak seperti itu. Tidak, memang dari batin, dari hati. Ya, kecintaan yang shadiqah, yang jujur dari hati. Tidak bisa dibuat-buat itu. Ya. Nah, inilah tiga hal. Dan salah satunya ya sesuai dengan babnya ini, yaitu yang kedua tadi, bahwa dia mencintai seseorang sesama muslim yang dilandaskan kepada karena Allah. Mencintainya karena Allah. Maka ini salah satu dari tiga perkara yang menjadikan seseorang merasakan halawatul iman, manisnya iman, kebahagiaan dalam hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ingin, mari kita berusaha melaksanakan ini. Pastinya kita inginlah, kenapa tidak? Ya, dan sesungguhnya kebahagiaan itulah yang dicari dan diidam-idamkan oleh setiap orang. Maka di antara resep meraih kebahagiaan itu diantaranya ini, melakukan tiga hal ini. Nah, kan yang terpenting kan bahagia, atau bukan masalah banyaknya, ya, bukan masalah glamournya, bukan masalah berlimpahnya harta, tingginya jabatan. Kan yang terpenting sebenarnya bagi orang yang cerdas kan kebahagiaan, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tempatnya di dalam hati, berporos di dalam jiwa. Ya. Hadis yang kedua, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mungkin sudah pernah kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, sab'atun, ada tiga kelompok manusia, yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah akan menaungi mereka dalam naungannya. Perhatikan di sini, jangan salah tafsir. Bukan zatnya Allah yang menaungi, bukan. Ya, Allah mendatangkan semacam naungan. Ada sebagian ulama katakan semacam awan, sehingga menghalangi teriknya panas matahari ketika itu. Karena di mahsyar itu sungguh itu adalah tempat dan saat yang sangat berat sekali. Ya. Di mana seluruh manusia dihimpun, dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang bulat semua, tidak beralas kaki. Ya. Ditempatkan di bumi yang rata. Yang kata Nabi, warna tanahnya seperti tepung atau roti putih. Lalu matahari pun didekatkan sejarak 1 mil, sekitar 1,5 kilometer. Aduh, sekarang ini hari-hari kita kalau siang hari panasnya luar biasa. Ya, dengan berangkat ke Surabaya, siang hari, tengah hari naik sepeda motor, kemudian berhenti di lampu stopan gitu. Aduh, rasanya kepala itu peleng kata gitu. Itu baru kecil, baru sedikit tuh. Bagaimana kita membayangkan nanti dikumpulkan di mahsyar itu. Ya.
Dan tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada gedung, tidak ada sesuatu untuk kita bernaung atau berada di bawahnya supaya tidak mendapatkan panas matahari. Tidak ada pohon, tidak ada apapun. Gitu. Sehingga Nabi SAW menggambarkan orang berkeringat itu sampai berlebih-lebih. Ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai betisnya, sampai lututnya. Artinya tenggelam dalam keringat. Ada yang sampai lehernya, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Nah, ini gambaran betapa beratnya hari itu. Gitu. Ditambah lagi semua orang gak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Sekalipun itu keluarga dekat ketika di dunia, sekalipun itu suami istri, sekalipun orang tua dengan anak. Nafsi, ya, masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti itulah orang yang sangat beruntung. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis itu 7 golongan. Allah datangkan naungan sehingga menghalangi teriknya matahari ketika itu. Tentu dia merasakan nikmat, merasakan kesejukan. Iya. Mari kita daftarkan diri kita dari sekarang tentu. Kapan lagi? Supaya nanti di mahsyar itu kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa dipesan nanti, nggak bisa. Sekarang di kehidupan dunia. Yauma la dhilla illa dhillu, di hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Siapa 7 kelompok manusia itu? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin politis tuh yang adil, presiden, raja, sultan yang adil. Kira bisa kita kirim surat ke Bapak Presiden kita. Bapak Presiden, mohon maaf dengan sangat hormat, kalau Anda ingin di mahsyar nanti dapat naungan Allah, berusahalah Anda menjadi pemimpin yang adil. Gak masalah. Nasihat. Oh, luar biasa nasihatnya. Jarang ada orang seperti ini. Mumpung Bapak menjabat sebagai presiden, berarti sedang berada di kedudukan sebagai pemimpin, imam. Ya, apalagi Bapak Presiden kita kan Muslim, agamanya Islam. Dan tentu tidak mudah jadi pemimpin yang adil. Banyak halangan, rintangan, baik dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillahi azza wajal. Seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah azza wajalla. Seorang pemuda yang taat beribadah, tekun beribadah kepada Allah subhanahu. Syab dalam bahasa Arab maknanya itu seseorang yang usianya belum mencapai 40 tahun. Kira Pak Cahyo bukan syab lagi, karena usianya paling 44, 45 udah lewat. Tapi mudah-mudahan dulunya seperti itu kan gitu ya. Kalau sekarang ya sudah lewat. Pak Endro, lebih-lebih lagi deh Pak. Siapa ya cari sub di sini deh. Ini sudah di atas sub semua ini. Mana ya yang muda-muda ini? Pada kemana sih yang muda-muda? Mas.
Iya, maksudnya siapa di sini yang hadir ini? Oh itu tuh, ya. Dipakai kopiah hitam itu. Mas apa itu? Yang di belakang tiang itu. Siapa namanya? Berapa mas usianya? Wah, iya 20 masih muda sekali. Separohnya tadi dari ukuran akhir syab. Nah ini mas, dengarkan mas ya. Nah itu. Makanya jadi anak muda itu jangan punya prinsip yang salah. Oh, apa prinsip yang salah? Orang Jakarta bilang kelapa muda dikupas-kupasin. Kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda dipuas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Ini keliru ini. Justru ya ada masa yang emas itu untuk justru melakukan hal yang istimewa. Tekun beribadah. Ini sama dengan mendaftarkan diri supaya di mahsyar dapat naungan Allah. Gitu. Karena itu kalau sudah lewat nggak akan bisa kembali ke masa syab ini gitu masalah. Ya, karena perjalanan waktu ini terus berjalan, tidak bisa balik ke belakang. Gitu. Maka bersyukur beruntunglah ya, dan kita harapkan bahwa kalau dulu kita sekarang ini sudah tidak syab, tapi dulunya syabnya adalah tekun ibadah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, nggak usah diomong-omong ke orang lain, jadi ujub nanti di hati saja. Sejak dulu saya itu cinta ibadah, dari kecil senang sholat ke masjid, ngaji. Ya, alhamdulillah, diharapkanlah mudah-mudahan itu masuk salah satu kriteria dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di mahsyar. Wah, aku nggak ngono ya Pak Ustadz. Ben, waduh, nom-nom aku nggak karu-karuan ya. Tapi saya kira selewat ya, tunggu dulu. Nanti ada golongan berikutnya, sampai ambil gitu loh. Ya, belum disebutkan ini ya 5 lagi kan? Ini baru 2 kan gitu, baru 2. Ya, jangan putus asa. Ya. Nah, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Seseorang yang hatinya selalu bergantung ke masjid, senang ke masjid, ahli masjid lah. Baik muda maupun tua sama. Jadi sing muda jadi remas, yang tuanya jadi pengurus takmir masjid, tapi aktif, bukan cuma hitam di atas putih saja. Jadi pengurus takmir tapi nggak pernah ke masjid lah, ini ya nggak masuk kalau gitu. Ya, atau jamaah biasa bukan pengurus tapi dia ahli masjid, ya semangat berangkat ke masjid, ya selalu kangen ya suasana apa masjid. Tanamkan dalam hati kita seperti itu. Bukan apa? Bukan malas ke masjid, jarang ke masjid, giliran sudah di masjid, panas hatinya, pengen segera keluar. Kayak burung baru ditangkap, dimasukkan ke sangkar gitu, kerbak, pengen keluar aja dari masjid. Oh enggak betah. Padahal apa? Ya masjidnya ya nyaman, ada AC, loh ya dah. Ini nggak masuk kalau seperti ini, orang yang seperti kriteria. Ya. Nah ini kita bisa ambil ini kriteria yang ini, karena ini tidak pandang usia ini. Ya. Jadi begitu ya mau mendekati waktu sholat, bergegas ke masjid lah. Kenapa menunda-nunda? Ya, kan gitu. Bahkan ketika dalam perjalanan pun dia menunggu-nunggu kapan ya saatnya sholat. Saya harus ke masjid, saya kangen masjid. Nah, itu berarti apa? Mu'allakun, qalbuhu mu'allakun bil
bil masajid. Dan Nabi menyebut masajid bukan cuma satu masjid, pokoknya semua masjid. Ya artinya tidak dikhususkan. Aku kangennya cuma masjid Uhuah saja. Ya enggak lah. Kok cuma itu? Berarti ke masjid yang lain enggak gitu, enggak seneng ya. Nah ya. Apalagi masjidnya juga syar'i gitu. Masjid banyak. Dia suka, dia cinta. Nah, berarti yang ke berapa? Ketiga. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, ini yang menjadi dalil dalam bab ini. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Karena sama-sama visi dan misinya itu mengejar akhirat. Ya, mendapatkan surga lalu menjalankan kesolehan ya. Nah ini jadi kita seneng kan, satu apa ya istilahnya, chemistry, kayak chemistry gitu. Apa istilahnya? Oh ya, one earth, nah, sehati. Bukan promo merek kendaraan tertentu ini. Nah itu gitu. Mereka berdua berkumpul di atas itu, di atas cinta pada Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah pun juga di atas itu. Dalam syarahnya dijelaskan berpisah itu karena al-maut, kematian. Jadi yang memisahkan mereka itu karena kematian aja, bukan karena yang lain. Selama mereka berada di atas koridor tadi, ketaatan pada Allah. Gak ada yang memisahkan mereka kecuali apa? Kematian. Itu yang dimaksud dengan watafarraqa alaihi. Keduanya berpisah di atas itu tadi. Di atas jalan Allah, di atas ketaatan pada Allah. Bukan karena faktor duniawi, bukan. Misalnya saling mencintai, kemudian tiba-tiba yang satunya coba aku diutangi Pak, aku susah. Ternyata nggak ngasih, tak tinggal. Nah, ini bukan karena Allah kalau begitu. Gitu. Karena nggak dikasih apa? Utangan, itu berpisahnya. Gak gampang kan ini? Ya gak gampang seperti itu. Ya. Berikutnya yang keberapa ya? Kelima. Ada yang bilang 4, ada yang 5. Nah. Yang kelima sekarang. Ya, yang kelima. Yang pertama kan pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tekun beribadah. Ketiga, seseorang yang selalu gandrung ke masjid. Yang keempat, dua orang saling mencintai karena Allah. Nah, berarti sekarang yang kelima. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu hasanin wa jamalin. Dalam riwayat yang lain, dzatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak oleh wanita berbuat mesum, di mana wanita ini memiliki kecantikan. Berat apa enggak, Pak? Berat. Moga-moga ojo kena ngene. Khawatir sampean enggak kuat. Ya. Iya. Apalagi sedang melancong keluar pulau, keluar negeri, wah itu berat lagi. Ya. Nah, ojo kemudian malah nantang-nantang, aku kepingin diuji kayak gini, belum tentu apa? Belum tentu kuat. Ini kan seperti persisnya itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi mengatakan, ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat menggoncang laki-laki melainkan fitnah apa? Wanita. Dunia ini kan ada 3 terutama. Tahta
harta wanita. Yang paling tinggi bagi laki-laki wanita. Sampai-sampai laki-laki punya tahta, turun dari tahtanya karena wanita. Apalagi cuma harta, dia berikan hartanya ya, karena wanita. Baik. Maka itu fitnah yang paling besar. Itu yang kelima. Belum selesai. Faqala, nah ketika diajak berbuat mesum itu, nah bayangkan, ini malah diajak kan gitu. Bukan menggoda, malah digoda. Inni akhafullah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Bukan aku takut kepada istriku yang di rumah, bukan. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah, itu. Iya. Karena kalau takut sama istri yang di rumah bisa dihibuli, bisa ditutupi, bisa dipolitisasi. Tapi kalau Allah tidak bisa seperti itu. Ya, dia bohong. Bisa. Kalau takutnya sama istri. Nah, ini takutnya sama Allah. Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ini bisa diambil nih alternatif ini. Karena ini agak mudah. Iya, agak mudah. Seseorang bersedekah suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Nah, infak sedekah secara sirriyah, secara tersembunyi. Hendaknya kita gemari dan kita pilih. Kalau tidak ada tujuan untuk memotivasi orang lain sedekah, sebaiknya sedekah itu secara rahasia. Dan ini diamalkan oleh sebagian orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau sering berkirim sedekah kepada orang miskin, ditaruh di depan pintunya, ditulisi, ambil ini harta halal. Ya, namanya orang fakir ada tulisan gitu, ya sudah diambil saja, orang butuh juga. Terus berjalan hingga sampainya orang fakir-fakir tidak menemukan lagi harta sedekah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Dicari-cari, telisi-telisi, ternyata pelakunya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Merahasiakan sedekah. Sampai istrinya pun nggak tahu. Karena apa? Disebutkan dalam hadis ini, jangankan istrinya, tangan kirinya aja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya lah, padahal tangan kiri kan masih berada di dalam dirinya, di samping tangan kanan. Itu aja tidak tahu, saking rahasia. Ya deh. Loh, kalau misalnya ketika Jumatan kita masukkan uang ke kotak amal, lalu kemudian kita tutup dengan tangan kiri, apakah termasuk? Tergantung niatnya. Kalau memang niatnya supaya orang lain tidak tahu jumlahnya berapa gitu kan, ya termasuk. Walaupun tidak secara sempurna karena masih ketahuan dia memasukkan uang ke dalam kotak amal. Tapi lain lagi kalau niatnya menutup itu begini, karena uang yang dimasukkan itu warnanya abu-abu, dia malu. Itu kotanya mau datang misalnya kan, nah dia rogoh, wah ini ada yang merah. Janganlah yang merah. Merah itu berapa? 100.000. Terus ada yang biru. Oh, jangan. Ya berapa itu? Masuk apa-apa sampai nggak hafal loh ya. Koyok nggak hafal, hafal. Sampai yang ungu berapa yang ungu? 10.000. Sampai yang agak-agak
coklat itu berapa? 5.000 udah sampai 5.000. Kena gaya tuku nasi kucing. Nasi tabokan. Akhirnya pilihan terakhir. Alhamdulillah masih ada tersisa yang warna apa? Abu-abu. Cuma satu, selum sepi sana. Nah itu yang diambil, terus ditutupi. Kenapa ditutupi? Isi. Kok dilihat temennya samping, infak kok merong-ewu. Makanya ditutupi. Nah itu lain lagi kalau begitu kan, merahasiakannya tergantung niat. Niatnya itu merahasiakan karena apa? Menjaga keikhlasan, mengharapkan kepada Allah keutamaan. Infak secara rahasia itu masuk dalam salah satu 7 golongan yang dapat naungan di mahsyar itu. Ayo kita amalkan ya. Jangan malah sebaliknya, kalau infak itu pengennya orang lain tahu, pengennya ditulis di papan pengumuman, ya, dipublikasikan se-Indonesia, diviralkan. Waduh, eman kalau seperti itu. Ya mau nyembelih sapi kurban itu, yang harganya 100 juta, sapinya jumbo. Seneng kalau apa? Masuk YouTube, TikTok, kalau diviralkan, seneng luar biasa. Ini sajane aku ini yang seneng cuma ininya loh, diviralkannya ini loh. Waduh, rusak ini pahalanya ya, eman ya, nah, gitu. Justru kalau bisa apa? Dirasa merasa nggak nyaman kalau ketahuan orang gitu. Gitu. Oke, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, usahakan kamu rahasiakan amal baikmu sebagaimana kamu ingin amal burukmu juga rahasia. Kalau kita berbuat jelek, maksiat kan jangan sampai orang lain apa? Tahu tuh. Nah, kalau bisa berbuat kebaikan pun seperti itu. Untuk mengkondisikan untuk tetap ikhlas. Itu jadi andalan tersendiri ya. Nah, kalau kita punya amalan yang dirahasiakan ya. Termasuk ini infak ya. Terakhir, warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang laki-laki maupun wanita sama saja yang berzikir kepada Allah khaliyan. Khaliyan itu maknanya dua. Pertama bersendirian, gak ada orang lain, rahasia. Ya seperti di sepertiga malam terakhir, ya, sholat malam. Ini kita sendirian, misalnya. Ketika manusia lelap dalam tidur mereka, keluarga juga mungkin tidur. Dia bangun, dia sholat, dia zikir pada Allah. Ini makna yang pertama khaliyan. Yang kedua makna khaliyan itu ikhlas. Ikhlas. Tidak ada kondisi apapun kecuali mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya dua, bersendirian sepi, dan juga apa? Ikhlas hatinya. Gitu. Kemudian apa? Fafadat aina. Bercucuranlah air mata di kedua kelopak matanya. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Karena sedihnya mengingat dosa-dosa yang sudah dilakukan. Gitu. Ini menunjukkan orang ini hatinya lembut. Masya Allah. Ya, jangan kita mendefinisikan orang gampang nangis itu cengeng. Lihat dulu, Umar bin Khattab itu orangnya kuat, gagah perkasa, tegas, bahkan keras, tapi gampang nangis. Jadi jangan diartikan cengeng. Iya. Ya, tangisan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Bahkan ada tangisan di dunia ini yang menyebabkan Allah menghindarkan wajah dia dari api neraka di akhirat. Orang menangis karena takut pada Allah. Orang menangis zikir karena khusyuknya menangis. Terutama di akhir malam, ya, zikir yang sangat dianjurkan adalah istighfar. Istighfar itu kan berarti apa? Merenungi kesalahan, dosa-dosa, ya, dan mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau Allah tidak mengampuni.
Nah begitu. Jadi ada berapa tadi? 7. Nah kalau tidak semuanya mungkin kita bisa mengambilnya, ya setidaknya sebagiannya. Minimal satu. Ya, yang mana lah, ya mungkin yang mudah itu apa? Cinta masjid sama infak secara rahasia. Nah, itu paling tidak itu. Dua itu kan paling mudah dibanding yang lainnya. Ya. Alhamdulillah kalau kita memilih fikih bagi laki-laki muslim dewasa, sholatnya di masjid, sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Karena tentu akan betul-betul disiplin untuk sholat 5 waktunya itu berjamaah di masjid, insya Allah. Itu termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Ini saja yang dapat kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.